Assalamualaikum semua, selamat datang di Amikasus Channel. Bersama aku Dahlia. Kali ini masih di edisi Dahlia's Exchange Stories. Jadi aku baru aja buka email aku dulu waktu aku kuliah, dan aku nemu satu file yang pernah bikin aku excited banget, yaitu namanya May's Itinerary. Jadi dulu tuh aku waktu kuliah bulan Januari sampai Mei, jadi aku suka padetin jadwal aku tuh di bulan Januari sampai April, sehingga di bulan Mei itu aku punya spare time untuk jalan-jalan atau strolling around Europe lah istilahnya, bareng teman-teman aku before we come back to our home university gitu. Jadi di video kali ini aku pengen share ke teman-teman 4 aplikasi yang paling ngebantu aku saat aku nyusun itinerary ini bareng teman-teman aku, considering the fact that we have never been that before, dan juga kita semua serba terbatas waktu dan terbatas pada budget karena kita saving dari living allowance kita selama di sana. Jadi budgetnya itu sangat terbatas, ya seperti biasa lah ala mahasiswa atau backpackeran. Aplikasi pertama yang aku gunain yaitu aplikasi Ryanair. Nah, Ryanair ini adalah low cost carrier atau maskapai dengan tarif sangat rendah yang melayani rute sekitaran wilayah di Eropa. Tapi nggak di semua kota ya, di kota-kota tertentu aja. Karena dia nggak di semua kota, jadi kita harus pintar-pintar nih milih rute yang dilayani oleh pesawat Ryanair-nya supaya harga moving from one city to another itu jadi lebih rendah kayak gitu. Nah, mungkin kalau di Indonesia pesawat Ryanair itu mirip dengan pesawat AirAsia kali ya. Dia pesawatnya sederhana, tempat duduknya biasa ya kayak gini lah. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus tarifnya itu murah banget, bahkan mungkin menurutku lebih murah daripada AirAsia, karena dulu tuh kalau aku nggak salah inget sempet ada yang 10 euroan gitu. Jadi ya ramah banget lah di kantong mahasiswa. Jadi memungkinkan mahasiswa untuk keliling-keliling Eropa dengan budget yang sangat terbatas kayak gitu. Misalnya aku coba buka aplikasinya ya, teman-teman bisa lihat. Misalnya jadi aku waktu itu kuliah di Turku, Finland. Nah, kalau di Finland itu ada beberapa kota yang dilayani oleh Ryanair. Misalnya di sini ada 4 kota kan, di Helsinki, Tampere, dan 2 kota lainnya ini. Jadi ini lumayan banyak sih. Dulu waktu aku cuman satu doang yang ada di Finland, yaitu di Tampere. Kalau sekarang mungkin udah lebih mudah ya kalau mau pergi dari satu kota ke kota lainnya dari Finland karena udah lebih banyak rutenya seperti itu. Nah, jadi misalnya tujuan aku waktu itu adalah Swiss. Tujuan utama kami sih sebenarnya gimana caranya kita tuh bisa sampai ke Swiss. Nah, sedangkan kita tahu kalau misalnya Swiss itu negaranya mahal banget, mulai dari transportasinya, ya semuanya lah, mau naik pesawat dari Helsinki ke Swiss atau dari tempat lain ke Swiss itu mahal banget. Jadi kita harus cari cara gimana kita bisa sampai ke Swiss. Jadi kalau aku lihat di peta, Swiss itu berbatasan dengan Milan yang ada di Italia. Jadi aku lihat kalau dulu dari Tampere ada ke Milan, kalau sekarang dari Helsinki itu ada ke Milan. Jadi kita bisa pergi dari Helsinki ke Milan, mungkin cuman puluhan euro, dan kemudian dari Milan kita bisa pindah ke Swiss di kota yang terdekat dengan Milan. Misalnya kalau aku cari di peta itu perbatasan antara Milan dan Swiss itu ada di Chiasso. Nah, kita bisa move dari Milan ke Chiasso dengan moda transportasi yang lebih murah. Nah, gimana caranya untuk tahu mode transportasi dari Milan itu ke Swiss atau ke perbatasan Swiss itu yang aku sebut tadi Chiasso? Nah, caranya adalah dengan menggunakan aplikasi yang mau aku kenalin yang kedua, aplikasi Rome Tourio. Nah, aplikasi Rome Tourio ini sangat ngebantu kita untuk cari mode transportasi apa yang kita gunakan dari satu kota ke kota lainnya gitu. Dan dia itu detail banget, bisa juga nunjukin estimasi biaya yang
untuk masing-masing estimasi biaya untuk masing-masing mode transportasi. Misalnya pesawat berapa, atau naik train berapa, train ini berapa, train yang lainnya berapa, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa milih yang sesuai dengan budget kita dan sesuai dengan timing kita, seperti itu. Nah, jadi aku tinggal klik aja Milan Airport misalnya atau Milan Central ke Chiasso gitu. Jadi keluar dia kita bisa naik apa aja, baik naik train, naik bus atau apapun itu. Nah, selain itu aplikasi Room Tourio ini juga bisa nunjukin rute untuk ke landmark suatu negara. Misalnya nih aku berada di Paris, terus aku mau tahu gimana caranya pergi ke Louvre misalnya. Jadi aku tinggal ketik aja dari Paris Central Station misalnya ke Louvre, terus aku harus naik train apa dan jalan berapa kilo dan sebagainya gitu. Jadi mudah banget, lebih mudah daripada Google Map karena dia juga nyediain pilihan mode transportasi yang mungkin di Google Map itu nggak disediain, seperti itu. Jadi aplikasi ini detail banget ya, sampai ke train nomor apa juga dia sebutin. Jadi kita nggak perlu kebingungan lagi untuk nanya ke orang-orang kita harus naik train apa, karena kita bisa langsung cari di aplikasi ini. Dan ini tuh sangat trusted sih kalau se-testimoni aku ya. Oke, aplikasi selanjutnya yang pengen aku kenalin ke teman-teman adalah aplikasi Flixbus. Nah, di Eropa ada satu bus yang namanya Flixbus yang melayani rute dari antar kota atau juga antar negara, seperti itu. Dan lumayan murah juga menurutku. Kalau misalnya nggak ada Ryanair, aku ganti mode jadi bus, yaitu Flixbus. Kalau dulu juga ada namanya Megabus atau Redbus, tapi sekarang aku baca-baca katanya Megabus atau Redbus itu udah merge dengan Flixbus. Jadi di Eropa itu cuma ada Flixbus gitu yang melayani rute antar kota atau antar negara, seperti itu. Jadi waktu itu misalnya aku pergi ke Jenewa. Jenewa itu ada di Swiss, khusus untuk lihat gedung PBB waktu itu. Nah, setelah jadi dari Jenewa, aku lihat di peta dia tuh dekat dengan Paris, tapi aku nggak tahu harus naik apa. Kemudian pasti dong aku buka lagi Room Tourio. Di situ ada pilihan Flixbus, dan yang paling estimasi biaya yang paling murah itu aku lihat Flixbus. Jadi langsung aja aku buka aplikasi Flixbus dan kemudian aku book Flixbus dari Jenewa ke Paris, seperti itu. Kisaran biayanya murah-murah ya puluhan euro lah, nggak sampai 50 euro, paling 10 sampai 30 euroan, seperti itu. Jadi ya sangat ramah lah untuk kita mahasiswa yang nggak ada uang lebih atau uangnya pas-pasan. Oke, mungkin itu 3 aplikasi terkait mode transportasi yang aku gunain untuk nyusun itinerary aku selama strolling around Europe. Sekarang aku mau kasih tahu satu aplikasi lagi yang sering aku gunain untuk akomodasi selama di Eropa, selama kita jalan-jalan di Eropa. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, yaitu aplikasi Airbnb. Iya, jadi aplikasi ini menyediakan tempat tinggal yang relatif lebih murah dibandingkan hotel bintang 3. Dia biasanya bentuknya seperti rumah ataupun apartemen seseorang yang disewakan baik sebagian ataupun seluruhnya, seperti itu. Nah, jadi misalnya waktu aku ke Zurich, di Zurich itu kalau aku lihat hotel-hotelnya itu mahal-mahal banget, jadi sampai puluhan euro seperti itu. Jadi aku cari di Airbnb apartemen yang ada di Zurich, seperti itu. Dan aku nemu satu apartemen yang lumayan murah dan bisa mengcover semuanya, misalnya dari jarak, dari harga, seperti itu, masuk ke dalam list kita, seperti itu. Jadi aku book aja di Airbnb, nanti ada email dari yang punya apartemen dan kita bisa saling email-emailan dengan yang punya apartemen terkait kapan kita nyampe, bisa dijemput atau enggak, dan sebagainya, seperti itu. Jadi misalnya ini adalah foto ketika kami di apartemen di Zurich yang orangnya itu ramah banget. Dia itu orang yang kerja di PBB katanya dan gak sering gunain apartemennya, cuman malam untuk tidur aja. Jadi makanya dia sewa sebagian rumahnya untuk orang-orang yang butuh tempat tidur gitu. Waktu itu harganya lumayan murah, kalau nggak salah aku belasan euro, kayak 15 euro per kamar, dan aku bisa share dengan temen aku yang cewek juga. Jadi masing-masing kita cuman keluarin uang
kurang dari 10 euro seperti itu, dan itu hitungannya murah banget untuk di Swiss kayak. Nah, selain itu kalau di Airbnb salah satu kelebihan lainnya juga, kalau menurutku ya, mereka juga kadang-kadang nyediain makanan, misal kayak cookies atau buah-buahan atau roti-rotian untuk kita makan seperti itu. Jadi ya itu salah satu keuntungan lainnya kenapa kami juga suka nginep di Airbnb seperti itu. Selain itu, mereka juga rata-rata punya mesin cuci. Jadi kalau misalnya kita udah kehabisan baju selama di perjalanan, kita bisa cuci selama di Airbnb itu. Kalau misalnya di hotel kan harus bayar, kalau di sini itu gratis. Jadi makanya sangat cocok untuk mahasiswa yang lagi traveling. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau nyusun itinerary ke Eropa. See you guys in my next video.